Ad-dalilul hadi ashar al-istishab. Dalil ke-11 istishab. Al-istishabu fil lughati talabul musahabati. Istishab menurut bahasa artinya mencari bantuan atau mencari kebersamaan. Wa 'indal usuliyina, menurut para ahli usul fikih, istishab adalah huwal hukmu bisubuti amrin aw nafihi fi zaman al-hadiri aw al-mustaqbali bina'an ala thubutihi aw 'adamihi fi zaman al-madi li'adami qiyamid dalili ala taghyirihi. Istishab adalah hukum tentang tetap atau tidaknya suatu perkara di zaman sekarang atau di keadaan sekarang atau yang akan datang berdasarkan ketetapan atau ketidaktetapannya di zaman yang lampau karena tidak adanya dalil yang mengubahnya. Maksudnya apa? Yaitu misalnya kita mempertanyakan tentang suatu hukum. Sekarang bagaimana hukumnya? Nah, itu ditetapkan berdasarkan tadinya bagaimana itu sebelumnya. Kira-kira begitu. Misalnya, gambarnya adalah faiza sabata wujudu amrin wa syakka fi adamihi hukmuna bi baqaihi. Ketika suatu perkara itu sedang ditetapkan atau akan ditetapkan, atau ketika suatu perkara sudah ditetapkan, kemudian diragukan ketiadaannya, maka yang dihukumi adalah ketetapannya. Wa idza sabata 'adamu amrin, dan ketika suatu perkara ditetapkan ketiadaannya, wa syakka fi wujudihi, dan kemudian disangkakan atau diragukan keberadaannya, hukmuna bi'adamihi, dan maka hukumnya adalah ketiadaannya. Wa bina'an 'alaihi idza aradna ma'rifata hukmi 'aqdin aw tasrifin wala nassa yadullu ala hukmihi nahkumu bi ibahatihi bina'an ala annal asya fil asya'i fil ibahati. Berdasarkan teori tadi, ketika kita ingin mengetahui hukum akad atau transaksi tertentu dan tidak ada nas atau dalil baik Quran maupun sunnah tentang hukumnya, maka kita menghukumi kebolehannya berdasarkan dalil atau kaidah bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu diperbolehkan. Misalnya, hukum HP. Kita berbicara ketika HP baru muncul. HP itu bagaimana hukumnya? Ketika tidak ada nas, itu kan kita ingin menghukumi HP itu adalah ingin menetapkan hukumnya HP itu, jual beli HP misalnya, atau kegunaannya dan lain-lain. Dan kita cari-cari di Quran maupun hadis gak ada, maka HP itu hukumnya mubah dalam transaksi segala sesuatu yang yang ada secara mutlak itu hukumnya diperbolehkan. Maka istishab itu kurang lebih adalah diantaranya adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan. Dalilnya apa? Wa dalilu kaunil asli fil asya'i al-ibahatu. Dalil bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu diperbolehkan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Surah Al-Baqarah ayat 29. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu semuanya yang ada di muka bumi. Macam-macam istishab. Yang pertama, istishabu hukmil ibahati al-asliyati lil asya'il lati lam dalilun ala tahrimuha. Istishab yang pertama adalah istishab hukum kebolehan sesuatu pada perkara yang tidak ada dalil keharamannya. Ai annal muqarrara 'inda jumhuril usuliyyin ba'da wurudi syar'i huwa annal asla fil asya'in nafi'ati al-ibahatu, bahwa yang ditetapkan menurut para mayoritas usuliyin, ahli usul fikih, sesudah adanya syariat, bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang bermanfaat
itu diperbolehkan. Sebagaimana kama annal asla fil asya'id darrati huwal hurmatu. Sebagaimana pada prinsipnya segala sesuatu yang merusak atau berbahaya itu diharamkan. Dalil awal dalilnya adalah ayat tadi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a dan seterusnya. Jadi istishab itu artinya mencari hukum sekarang ini bagaimana hukumnya HP. Ya berdasarkan ketetapan sebelumnya bahwa HP ketika tadinya nggak ada di Quran dan Sunnah ya maka hukumnya ditetapkan boleh karena segala sesuatu yang bermanfaat itu boleh berdasarkan annal asla fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu pada prinsipnya segala sesuatu yang bermanfaat itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua istishabul adamil asli awil bara'atil asliyati fil ahkam syar'iyyah. Istishab tidak adanya sesuatu tanggungan pada seseorang dalam hukum syarak. Misalnya, kalau hukmi bi bara'ati zimmatil insani minat takalifi syar'iyyati wal huquqil mutarattabati fiha. Seseorang itu dihukumi bebas dari tanggungan sesuatu hatta yujada dalilun syar'iyyun yadullu ala taklifi, sampai ada dalil syarak yang menunjukkan bahwa dia dibebani sesuatu. Misalnya, ketika seseorang mengaku kamu berhutang kepada dia, kamu berdasarkan kaidah ini, kan ini kita sedang menetapkan hukum yang menetapkan atau menegasikan, menetapkan apakah kamu punya hutang atau tidak. Dalam kaidah ini, al-aslu bara'atu zimmah, pada prinsipnya orang itu bebas dari tanggungan hatta yujada dalilun syar'iyyun ala at-taklif. Jadi ketika seseorang nanya ke kamu, ngomong ke kamu punya hutang ke saya 10.000. Sampai yang menuduh itu atau mengatakan itu punya bukti bahwa kamu punya hutang, kamu bebas dari tanggungan berdasarkan al-aslu bara'atu al-zimmah. Misalnya seperti itu. Jadi yang ketiga istishabu ma dallal aqlu wa syar'u ala thubutihi wa dawamihi, yaitu istishab yang ditunjukkan oleh akal dan syariat tentang ketetapan atau kelanggengannya. Jadi istishab bahwa menurut akal dan rasional dan syariat bahwa suatu perbuatan itu ditetapkan atau dan dilanggengkan keadaannya. Misalnya tetapnya kepemilikan barang ketika terjadinya sebab yaitu akad, dan tetapnya kehalalan antara suami istri sebab akad nikah. Jadi ketetapan kepemilikan suatu barang itu berdasarkan rasional itu disebabkan oleh akad. Juga berdasarkan syariat itu disebabkan oleh akad jual beli. Jadi jual beli itu secara akal dan rasional adalah penyebab dari tetapnya kepemilikan. Barang ini milik kamu, secara rasional dan akal akan menjadi milik kamu melalui sebab, yaitu jual beli. Misalnya seperti itu. Kehujahan istishab. Kehujahan istishab. Pendapat ulama tentang kehujahan istishab. Ulama terbagi menjadi dua kelompok tentang kehujahan istishab ini. Ulama mutaakhirin Hanafiyah, ulama di era-era akhir, yaitu setelah abad keempat Hijriyah, bahwa istishab itu adalah hujjah untuk mempertahankan dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan merealisasikan. Bagi mereka seperti itu. Karena ay'annahu yasluhu hujjatan li daf'i ma laysa bisabitin. Karena istishab itu bisa dijadikan hujjah untuk mempertahankan sesuatu, bukan untuk menetapkan sesuatu. Karena pada dasarnya ketetapan perkara itu berdasarkan keadaan semula. Jadi ya memang bagaimana caranya hukumnya itu memang berdasarkan keadaan yang sebelumnya. Itu menurut Hanafiyah. Dan juga menurut Hanafiyah bahwa
istishab itu tidak bisa menemukan atau menetapkan hukum yang baru, tetapi meneruskan hukum yang sudah ditetapkan dengan dalil yang ada, yaitu bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu dibolehkan, dan pada prinsipnya segala sesuatu itu berdasarkan keadaan yang semula, bukan untuk menetapkan sesuatu yang tidak ada. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah, istishab merupakan hujjah yang mutlak untuk menetapkan hukum yang ditetapkan sampai adanya dalil untuk mengubah hukum tadi. Menurut mereka, istishab itu bisa untuk merealisasikan sesuatu, sebagaimana juga untuk mempertahankan sesuatu. Bahwa istishab itu bisa untuk menetapkan sesuatu selama tidak ada dalil yang mencegah. Contoh lain misalnya begini, kaidah-kaidah fikih yang dibangun berdasarkan istishab itu ada al-aslu baqa'u makana ala makana hatta yasbuta ma yughayyiru. Pada prinsipnya segala sesuatu itu ditetapkan berdasarkan keadaan semula. Ini yang paling cocok dengan definisi istishab tadi, bahwa istishab itu sedang mencari hukum sekarang dan akan datang berdasarkan keadaan yang sebelumnya, yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada prinsipnya segala sesuatu itu berdasarkan keadaan semula. Contohnya, kamu sudah wudhu, kamu ragu, wudhu itu kan sesuatu yang tetap, yang sudah kamu miliki hukumnya. Kemudian setelah itu kamu ragu, apakah kentut atau belum. Itu kan adalah menegasikan adam yang tadi sabit, yaitu yang wudhu, kamu sudah wudhu adalah perkara yang sabit, kamu ragu kentut atau berhadas belum adalah sesuatu yang nafi, yang menafikan. Dalam hal ini berdasarkan kaidah al-aslu baqa'u makana istishab ini, bahwa yang ditetapkan adalah keadaan semula, kamu wudhu, kamu mendapatkan hukum bahwa kamu tetap masih mempunyai wudhu. Juga al-aslu fil asya' al-ibahah, al-aslu bara'atu zimah, dan al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak itu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, itu sama contohnya faman tayaqqanal wudu'a wa syakka fil hadasi. Kira-kira seperti itu. Juga misalnya al-aslu baqa'u makana ala makan, contohnya adalah orang yang hilang, misalnya seorang ayah hilang atau anak hilang. Sampai ada bukti bahwa dia wafat, maka dia tetap dinyatakan hidup berdasarkan al-aslu baqa'u makana ala makana. Sebelum hilang dia hidup. Itu kan keadaan sebelumnya. Setelah hilang, bagaimana hukumnya? Kita mencari hukum yang sekarang atau akan datang. Nah, hukumnya itu ditetapkan berdasarkan keadaan sebelumnya sampai ada bukti bahwa dia wafat. Kalau al-aslu fil asya' contohnya bahwa segala akad atau transaksi yang tidak ditentukan oleh syariat, yang tidak ditunjukkan oleh syariat bahwa transaksi itu merusak atau bahaya, maka dibolehkan. Segala sesuatu, ya misalnya kita transaksi vending machine atau apapun, selama itu tidak merusak, ya nggak masalah, gitu kan. Al-yaqinu la yazulu bisyak tadi, orang yang ragu apakah dia berhadas atau belum, maka dia yakin dia tetap punya wudhu.